tafsir abdi umaboga kami nangetam. Oh, kami nangetam sawabat. Selanjutnya, peserta didik dapat menyaksikan penjelasan tentang sebaran situs arkeologi praaksara atau prasejarah yang terdapat di kota Lubuk Linggau. Situs yang pertama adalah situs Lubuk Durian. Di lokasi ini terdapat 5 pasang menhir yang saling berhadapan. Dan posisi pasangan menhir tersebut menghadap ke arah utara selatan. 5 pasang menhir tersebut diduga merupakan makam dari Pangeran Sembilan Dewa atau yang sering dikenal masyarakat dengan sebutan atau gelar Pangeran Keramat Bisu. Lalu makam istrinya dan 3 makam keluarganya. Makam Pangeran Keramat Bisu terletak di Dusun Kasie, Kelurahan Lubuk Durian, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1. Pada makam ini masih sering diadakan ritual memotong ayam atau memotong kambing, yang dilanjutkan dengan memasak dan memakannya bersama keluarga di lokasi situs. Tujuannya untuk membayar nazar seperti disembuhkan dari sakit atau tercapainya hajat yang diinginkan. Sesajen merupakan gambaran yang biasa terlihat di lokasi ini. Di antaranya bunga 7 warna, ketan atau lemang, ayam kumbang, kopi, rokok, dan lain-lain. Situs kedua adalah situs Ulak Lebar. Terletak di kaki Bukit Sulap di antara Sungai Ketue, Sungai Kasie, dan Sungai Kelingi. Pada sektor 1, kita akan menemukan makam Depati Kuning. Di sekitar makam Depati Kuning terdapat 6 makam lainnya. Adapun kondisi makam Depati Kuning, posisi nisannya sudah rebah. Pada sektor 2, kita akan menemukan makam Depati Bodo. Depati Bodo adalah Depati pertama negeri Ulak Lebar yang memerintah sekitar tahun 1789. Ia berasal dari Palembang, pernah menjabat sebagai Hulu Balang pada Kesultanan Palembang Darussalam. Di lokasi ini juga terdapat 6 menhir berpasangan Pada sektor 3, kita akan menemukan makam Depati Betunas. Makam Depati Betunas dapat dikatakan cukup terawat. Hal ini terlihat dengan kondisi makam yang ditutupi atap dan memiliki pagar. Ada banyak menhir berpasangan di luar pagar. Akan tetapi kondisinya kurang terawat, bahkan susah untuk ditemukan karena sudah ditutupi oleh tanaman liar.
Pada sektor 4, kita akan menemukan makam Bujang Kurap. Pemuda yang sakti ini merupakan keturunan dari Datuk Sari Bijaya dan Putri Sari Banila dari Titiang Dalam di kawasan Melayu Bangko. Bujang Kurap bernama Embun Semibar. Pemuda ini dipanggil Bujang Kurap lantaran di tubuhnya dipenuhi kurap. Pada sektor 5, pada saat ini kemungkinan susah untuk ditemukan karena tingginya rumput tidak bisa untuk dilihat. Luas situs Ulak Lebar diperkirakan kurang lebih 5 hektar dan berjarak kurang lebih 300 meter dari lokasi kantor Kecamatan Lubuk Linggau Barat 2. Selain itu, situs Ulak Lebar juga dibagi menjadi 7 sektor. Kawasan situs Ulak Lebar telah lama dikenal masyarakat sebagai lokasi pekuburan para leluhur atau pembesar atau pendiri negeri Ulak Lebar yang dalam perkembangannya menjadi kota Lubuk Linggau. Situs Ulak Lebar termasuk pada tradisi Islam klasik. Pada masa itu, masyarakat Ulak Lebar baru mendapat pengaruh Islam, maka tradisi penguburan sudah mulai mengacu pada tradisi Islam, yaitu menhir berpasangan dan pada umumnya berorientasi arah utara-selatan. Hal ini merupakan ciri khas makam Islam. Sedangkan batu nisan menggunakan menhir karena pengaruh tradisi lama yang masih dipercaya oleh masyarakat. Pada saat ini, jumlah menhir di lokasi ini sekitar 132 buah atau 66 pasang. Situs yang ketiga adalah situs Petanang Ilir atau yang dikenal dengan situs Batu PP, berada dalam Kelurahan Petanang Ilir, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 1. Adapun arahnya ke barat sejauh kurang lebih 4,5 km dan berada pada daerah aliran Sungai Malus. Salah satu makam yang cukup dikenal adalah Satang Temberas, merupakan makam dari salah satu sesepuh atau leluhur dari masyarakat Petanang. Pada mulanya, dusun Petanang diambil dari kata kayu petanang, sehingga menjadi nama dusun Petanang. Makam-makam di sini masih difungsikan oleh masyarakat untuk memiliki kepentingan dan membuat sesajen dengan tujuan apabila hendak membuka ladang atau ingin panennya berlimpah, dan lain-lain. Situs yang keempat adalah situs Tanjung Raye yang terletak di Jalan Raya Lintas Sumatera kurang lebih 32 km dari kota Lubuk Linggau. Seperti halnya situs-situs yang lain, situs Tanjung Raya ini juga ditemukan peninggalan megalitik berupa menhir-menhir berpasangan yang terdiri dari 4 grup. Satu grup diantaranya terdiri dari 2 pasang menhir yang terletak di atas tanah berundak. Menurut warga, sekitar 2 pasang menhir ini merupakan makam dari Moneng Kelepa dan istrinya. Beliau pada masa hidupnya menjadi pemuka agama Islam di Desa Tanjung Raye dan Desa Durian Rampak. Situs terakhir atau situs kelima adalah situs Batu Urip. Kita akan menemukan menhir berpasangan yang dikenal oleh warga sekitar dengan sebutan Lebay Saketi. Dalam bahasa Indonesia berarti lebih sakti. Lokasi keberadaannya berada di bawah pohon karet alam dan tepatnya berada di belakang rumah warga. Makam berikutnya adalah makam Bidan Raye atau dukun beranak. Salah satu makam yang tak kalah pentingnya di
daerah Batu Urip ini adalah makam Pangeran Kerengak atau Penyege Kerengak. Beliau merupakan salah satu leluhur atau puyang masyarakat Batu Urip dan Kota Lubuk Linggau. Makam Pangeran Kerengak hingga saat ini masih dikeramatkan oleh masyarakat. Temuan purbakala yang ditemukan pada situs Batu Urip juga merupakan menhir-menhir berpasangan seperti yang ditemukan pada situs-situs sebelumnya. Namun sedikit berbeda dari wilayah situs sebelumnya, di mana menhir-menhir di lokasi ini tersebar pada dua wilayah kelurahan, yaitu Kelurahan Batu Urip, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2, dan Kelurahan Batu Urip Taba, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 1. Terdapat sebasang menhir yang dipindahkan oleh warga akibat adanya kegiatan galian C. Satu hal yang sangat menarik dari situs atau makam megalitik di wilayah Batu Urip ini adalah masyarakatnya dapat hidup berdampingan dengan makam. Hal ini terlihat dari keberadaan makam atau menhir yang berada di belakang atau di samping rumah warga. Demikianlah penjelasan tentang sebaran situs arkeologi prasejarah atau praaksara yang terdapat di Kota Lubuk Linggau.